Kalau lu nggak rajin evaluasi diri lu, alam ini punya banyak cara mereset lu. For me, bangkrut was blessing in disguise. Be careful when you have a lot of money, because cobaannya lebih banyak. Bukan dari luar, dari dalam diri. Right. Your ego, your arrogance, you feel powerful, you feel you know it all. Gitu. Posisi gue di mana? Kalau kita lihat Maslow chart, kalau lu udah di basic necessity, surrounded by people you love, lu ada nggak orang-orang yang mencintai lu? Kalau nggak, lu nggak ada temen, nggak ada apa, hidup lu benar-benar useless. Switching from fix ke growth mindset cuman butuh 10 menit, bro. Jadi itu bukan alasan. Alasannya adalah anxiety, ketakutan, ketidaknyamanan dengan rasa gagal, rasa takut, tidak mau menerima, gengsi, malu. Itu masalahnya. Bukan berarti orang dagang itu jelek, no. Tapi gamenya beda, skillsnya beda. Apakah ada perusahaan korporasi yang duitnya nggak sebanyak toko di Tanah Abang? Ada banyak, tapi gamenya ini beda kan. Kembali lagi di Vognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal bisnis dan mindset orang sukses bareng seorang CTO, entrepreneur, podcaster, pengarang buku. Wah, masih banyak lagi. Langsung aja please welcome Bro Neil. Thank you, Bro Win. Bro Neil, thank you so much udah main ke Vognomics Podcast. Apa Podcast kabar? lo keren lo. Oh, Gue thank you so ngikutin much. lo, keren Thank you so banget. much. And you are a great host. Thank you so much. Tapi banyak inspirasi gue nonton dari Big Thinkers juga. Thank you, bro. Jujur. Thank you, bro. Dan first of all, congratulations on your new book. Yes, thank you. Judulnya Udah Gini Aja. Yeah. Very interesting title untuk sebuah buku. Boleh share dikit, what is this book all about? Buku ini sebenarnya adalah turunan dari core keilmuan NLP. Lo kalau baca NLP kan lo bakal pusing ya, bro. Ya. Ribet lah ya. Ya. Nah, di situ ada banyak modalities. Oke. Jadi sebenarnya gue cuma mengeksplor dan mengeksploitasi satu modalitas namanya reframing. Itu salah satu modalitas, submodality kita ngomongnya di dunia NLP, sebuah frame, cara berpikir. Bahwa kita tuh bekerja tuh selalu dalam konsep framing. Oke. Oh, gue harus ke Kokas. Aduh, jam segini macet. Karena udah terframe. Oke. Ya kan? Begitu diganti frame-nya, gue mau ke Kokas karena gue mau ketemu orang, orangnya seru, ini akan enjoy, terus di sana banyak tempat makan. Oke. Yang tadinya frame aduh macet itu berubah menjadi seru. Nah ini kan framing. Oke. Cara manusia bekerja itu selalu di framing. Hmm. Ketabrak dikit, lu framingnya apa? Kalau lu nggak mau ribut, ya udahlah buang sial. Itu framing, bro. Ya. Nah, jadi banyak sekali orang nyangkut dalam hidup dia itu sering nunda, sulit mengambil keputusan, overthinking. Oke. Karena dia stuck dengan frame-frame dia. Dan buku ini ngajarin gimana lu nge-reframe Oke. dari frame lama ke frame yang berguna. Oke, menarik. Bukan frame yang benar, frame yang berguna. Berguna. Karena di NLP tidak diajarin tentang baik atau jelek, benar atau salah, tapi berguna atau tidak berguna. Tidak berguna tuh bisa jadi nggak relevan. Bermanfaat nggak sih? Nggak. Ya udah. Lu marah nih sama orang. Coba lu pause sejenak. Gua marahnya ini bermanfaat nggak sekarang? Apa bisa ntar jam 6 sore aja? Karena sekarang gue masih ada kerjaan lain nih. Oke. Nah jadi kalau lu beroperasi di situ, apa yang terjadi? Lu langsung bisa nge-frame ke hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Oke. Buku ini membuat orang tidak lagi stuck. Bingung, overthinking, kasih jeda 5 menit. Pakai timer 5 menit. Udah 5 menit, gue udah stop, gue nggak boleh overthinking. Sih. Misalnya gitu. Menarik. Terus di buku ini, kenapa eksplornya luas? Karena ini yang gue jalanin dalam hidup gue. Gue pernah di fase, yang namanya nunda gue paling jago, bro. Yang namanya overthinking gue udah akut, bro. Yang namanya sulit mengambil keputusan, gue jangan tanya. Tiap kali mau ngambil keputusan karena self-kritik gue tinggi. Oke. Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Sok-sok planning gitu. Kayak kita tuh Tuhan tahu akan terjadi apa. Right. Terus masa-masa di mana kerjanya keras tapi duitnya seret juga pernah.
Bilangnya bersyukur, tapi sebenarnya cuma bersyukur di mulut, tapi bukan bersyukur di hati. Komunikasi, kalau ngomong tuh tujuannya mau ke pasar baru, tapi muter ke Bogor dulu. Berarti komunikasinya juga berantakan. Oke. Nah, buku ini mengulas semua aspek kehidupan. Sampai orang yang malas baca buku juga ada caranya di sini. Orang yang nggak suka belajar, orang yang nggak suka hidup sehat, ada semua. Berarti banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya bisa berubah dari just reframing the mind. Itu baru satu bagian aja, sepowerful itu. Wow, oke. Kenapa udah gini aja? Karena dalam proses gue suka buka-buka kelas atau kadang-kadang gue masuk ke session mentoring, itu banyak sekali pertanyaan yang selalu urusannya itu-itu aja. Bro Neil, gimana caranya we stay motivated every day? Gue tanya, why do you want to be motivated every day? Capek tahu, stay motivated. Why don't you be relaxed every day? Ngapain you be motivated gitu kan? Karena orang itu merasa gue nggak punya motivasi. Ya kenapa lu perlu motivasi? Kenapa nggak lu fokus on apa yang lu mau lakuin dan lu action? Di buku ini tuh semua, buku ini tuh bukan cerita bro. Buku ini tuh isinya tuh cuman skenario. Contoh nih, lo overthinking. Di buku ini ada bab skenarionya. Satu, lo lagi disuruh bikin presentasi. Lo nggak tahu mau mulai dari mana. Dan akhirnya lo bingung. Dan lo nggak mulai-mulai. Oke? Jadi dari overthinking lari kemana? Penundaan. Nanti dulu deh, belum dapat. Sering kan keadaan kita. Tar dulu, lagi belum dapat moodnya nih. Nah, mind hacknya, buka laptop lo, buka PowerPoint-nya, duduk diem aja liatin tuh PowerPoint. Kalau perlu ketuk huruf hello gitu aja udah. Sesimpel itu. If you give 5 menit that space, your mind will work to write. Action. Jadi actionnya itu. Jadi actionnya adalah buka laptop. Right. Gitu. Buku ini udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli. Thank you so much for launching this book. Ini gue percaya bisa ngebantu banyak orang. Thank you. By the way, benar nggak you are an entrepreneur, CTO juga, a professional juga, author, host juga? Dulu gue bilang diri gue entrepreneur. Right. Dulu. Padahal dulu sebenarnya gue pedagang sih bro. Beda ya? Jadi gue dulu itu adalah pedagang yang merasa dirinya entrepreneur. Sekarang gue adalah intrapreneur dan entrepreneur. Karena entrepreneur itu adalah orang yang bekerja di korporasi, di dalam environment, entrepreneurial environment, dalam luang lingkup korporasi, entrepreneurial, tapi dia punya jiwa bukan bekerja sebagai karyawan, tapi jiwanya bekerja bahwa ini perusahaan bagian dari gue dan gue bagian dari perusahaan. Jadi sense of belonging-nya itu strong. Itu intrapreneur. Biasanya orang kalau mau jadi entrepreneur, sebaiknya punya pengalaman jadi intrapreneur dulu. Intrapreneur punya share berarti? Tergantung. Karena kan ada yang namanya working share, ada yang namanya capital share, ada yang namanya bonus, ada yang namanya ESOP, employee stock option. Jadi intrapreneur itu mindset dulu. Yes. Sebelum attitude, karakter. Attitude dulu ya. Nah, gue pengen mulai dengan ini, Bro Neil. Gue sempat nonton salah satu podcast lu ngomongin soal your business journey atau dagang journey lah dulu ya. Dan itu dagang. Itu dagang ya. Dan menurut gue itu very interesting, bro. Dan gue percaya itu bisa banyak hal yang bisa dipelajarin. Baik dari lu juga pernah cerita lu bangkrut dan lain-lain. Lu pernah di atas banget di umur yang masih muda. Dan boleh nggak di Vocnomics ini lu share your business journey atau dagang journey? Karena dari situ kayaknya gue percaya bisa belajar banyak hal, bro. Gue itu dulu itu orang di masa gue umur 20-an, mungkin seperti teman-teman umur 20-an sekarang yang pasti jauh lebih pintar dari gue. Dulu karena nggak ada YouTube, nggak ada social media yang information segitu luas. Hunger, laparnya tuh gila banget untuk jadi cepet kaya.
gitu. Lebih tepatnya terlihat kaya, lebih tepatnya gitu. Pengen terlihat kaya. Iya, karena kita nyangkut dalam sebuah societal conditioning. Oke. Lo akan dianggap kalau lo someone, lo akan dianggap kalau lo pakai apa, Oke. lo nongkrong di mana, teman-teman lo siapa. Kita tumbuh dalam environment yang seperti itu. Right. Apakah itu, oh lo salah? Enggak, lo pergi ke tempat ibadah juga sama. Lo pergi ke party sama. Ada geng-gengannya kok, geng-gengan kelas eksklusif ya kan, kelas yang B ada kok, Oke. ada corner-corner itu ada gitu. Ya. Dan pada saat itu gue choose to be that gitu. Oke. Kenapa? Karena gue punya little disappointment dulu waktu bokap gue sempat financially collapse gitu kan. Gue pengennya dia bangkit. Tapi kan setiap orang ada yang different. Gue pengen buktiin dia, if you cannot do it, I can do it gitu loh. Oke. Ada drive lah sama tekanan society gitu. Dan di situ yang gue lakukan banyak hal bro. Gue pokoknya fundamentalnya adalah gue adalah orang sales. Tapi sales yang cuman nguasain satu style. Oke. Bluffing and nodong. Kalau di era sekarang flexing. Flexing. Ya kan? Nah, tapi di situ does it work? Yes, it works. Tapi apakah itu bertahan? No. Gitu. Kenapa? Karena ilmunya belum canggih-canggih amat. Oke. Kan sekarang banyak yang flexer yang ilmunya canggih jadi bisa bertahan nih. Ada yang 1 tahun kolaps, ada yang baru kolapsnya 5 tahun. Gitu. Tapi ada yang flexing karena memang dia memang beneran punya. Oke. So dia nggak bakal pernah kena masalah gitu. Nah, di situ gue melakukan banyak macam cara. Salah satunya gue sempat masukin barang ke Tamagotchi. Nah, itu adalah margin gue gede, bro. Greedy. Ya lu masukin Tamagotchi dari China. China ya? Lebih tepatnya Shenzhen sih. Oke. So, gue masukin dari situ, margin gue gede banget, bro. Gede banget. Dan Like itu, berapa? wah gila, Gambarannya bro. berapa? Modal gue waktu itu yang first shipment 16.000, jualnya di harga 76,000. Oh. Was a big amount. Iya. 6 kali ya. Iya. Jadi habis itu kan marginnya, jadi makin gua ambil barang banyak, cost-nya kan makin kecil. Oh, iya. Meskipun harga makin menurun. Tapi lumayan, buat gua itu kalau di atas 100% tuh kalau 2 kali lipat, itu was big deal gitu. Zaman dulu tuh nggak ada venture capital, angel investor, nggak ada bro. You gotta do it yourself gitu, with what you have. Oke. Gitu. Jadi gua waktu itu pakai bank credit dan sebagainya. Lumayan high risk. Cuman waktu itu memang gue nggak punya financial literacy, highly speculant. Kan kalau lu udah driven, lu kalau udah greednya udah menguasai lu akan tabrak semuanya gitu. Dan di situ banyak hal yang gue belajar. Yang satu yang paling mahal gue belajar adalah kalau lu nggak rajin evaluasi diri lu, alam ini punya banyak cara meriset lu, bro. Jadi buat gue bangkrut itu adalah momen dimana alam pencet, I love you, bro. I am resetting you. Oke. For me, bangkrut was blessing in disguise. Oke. Yo the most successful moment itu pas Tamagotchi ini. Iya. Oke. The most successful. Seberapa successful itu? Wah, itu the most successful, tapi at the same time anak durhaka ya, bro ya. Pada zaman itu sih sebulan untuk anak umur 20 di zaman itu with no backing, making 400 million a month was good amount or not? Kasih gambaran which year was that? 96, man. 96. Iya. 400 juta Iya. sebulan. Bersih. Wah. Gitu, gila itu. And zaman dulu gue pacarannya di luar negeri lagi. Phone bill gue bisa 20 juta, bro. Kayak jagoan. Wow. Aduh, Oke. goblok. Tapi itu momen-momen goblok lah. What Anyway, ya itu, gue call for 1 container and then I call for langsung 2 more, and then begitu gue lihat market udah mulai orang lain udah mulai masukin Orang lain juga. masukin. Gue pengen main di market domination, gue langsung masukin 5 kontainer, bro. Wow. Itu kan speculation, tapi kan gue mappingnya nggak kekuatan gue yang gue map adalah greednya gue. Ya. I don't want to lose that control, I want to have that market gitu. Kalau gue sadar pada saat itu nggak driven by greed, itu kan oke, market is saturated, stop, cari barang lain. Bisa dong.
Sorry, masukin 5 kontainer itu pakai modal. Dari bank, semua Dari dari bank bank. semua, Iya. wow. Maksudnya kan kalau lu udah punya bisnis, lu punya duit masuk kan, ya you have the relationship with the bank. Iya, iya. Untuk umur segitu kerja sama bank, you need to have the guts Iya. and network gitu ya. How do they trust, percaya? Gue kerja lo di bank by the way. Gue pernah kerja di bank. Ah. Jadi pas gue keluar ya dia orang tahu gue mau ngapain. I see. Ada ordal lah ya. Oke. Tapi even ke factory-nya juga sama. Hmm. Kebetulan gue dulu punya girlfriend gue punya sister kerja di factory. Gue tahu Tamagotchi dari Oh, sisternya. factory Tamagotchi ya. Iya, Oke. gitu. Jadi semua itu based on ada network gitu. Oke. Dan itu cuman sebuah kayak kebetulan aja sih. Dan di situ menurut gue Tuhan kasih lihat gue, lu mau apa sih? Lu mau acquire aset tanah, lu mau pengen punya mobil Jerman, semua lu gue kasih cepet. Tapi there is a time limit. If you cannot handle it, I'll take it away. Buat gue itu yang gue tangkap sebagai lu mau kaya, semua orang yang lagi nonton podcast ini gue doain harus perlu jadi kaya. Tapi ingat, kalau lu nggak pantasin diri lu cuman ngincipin doang. Lu cuman merasa kaya, tapi lu nggak bisa menjadi kaya. Right. Jadi waktu itu lu udah punya semua itu. Iya, tapi gue kosong bro, karena gue full of arrogance, full of ego. Right. Orang ngajarin gue atau orang tua gue kalau ngomong apa-apa nggak gue dengerin bro, karena I merasa you don't talk to me because you didn't make it, I made it gitu. That is arrogance ya kan. Dari situ you learn that money comes. Dulu my grandma actually taught me. My grandma from India, my mom's mom. Dia bilang, when money comes, dolat is the name. Dolat itu bahasa India bro. Dipecah menjadi 2 kata. Dolat itu 2 tendangan. Duit kalau datang, ini bahasa filosofi lah ya, wisdom gitu. Uang itu kalau datang dia bakal tendang 2 area di badan lo. Punggung lo sama leher lo. Yang tadinya lo begini jadi begini, leher lo bakal begini. Tapi sekalinya dia pergi, dia bakal tendang 2 titik itu lagi, jadi begini lo. Wow. It's a very deep. Very philosophy. deep, yeah. Jadi be careful when you have a lot of money, and be wise when you don't have money. Gitu. Because be careful because cobaannya lebih banyak. Bukan your problems are solved, justru there is more problem. Bukan dari luar, dari dalam diri. Right. Your ego, your arrogance, you feel powerful, you feel you know it all gitu kan. Ya udah, dari situ yang gue belajar adalah luckily pas everything happen, gue ada masa gue harus stay down, depressed, feeling gue gagal, feeling I failed. Lebih parahnya lagi, gue bikin diri gue malu di depan orang tua gue. Kan gue sempat arogan soalnya. Dan itu apa yang terjadi ya bro? Jadi dari 5 kontainer itu lu masukin. Oh, barangnya udah flush bro, barangnya masuk, by the time harganya udah flat to the ground, dijualnya di pinggiran pasar baru tuh, di pinggir di lapak-lapak jalanan tuh dijual di harga 12.000, 15.000. Harga modal. Crash ya. Ada yang jual sampai 10.000, tapi waktu itu modalnya udah turun di 6.000 gitu. Oke. Cuman margin lu jadi nggak sampai 100% kan? Ya. Itu masih oke, tapi yang hancur itu double jeopardy-nya adalah crisis. Jadi 98. Ya. Puncaknya gue masukin kontainer tuh 97 akhir lah. Nah, kan semuanya gue kredit dari bank. Dan beli di factory pakai USD. Ya. Bayarnya 180 days, utang 6 months. Zaman dulu ya. Oke. Namanya LC, Letter of Credit. Wah gila men, dolar dari 2.400 jadi Berapa? waktu itu hampir 12 ribuan kalau nggak salah. Wow, 98 ya? Ya, Wow. gitu. It was, wow. Udah your business margin crash, tapi currency devaluation double jadi. Itu 2.000 ke 12.000 tuh kali 6 loh. Ya. Wow, oke. Bahkan sempat belum lagi itu karena itu loan sama bank. Banknya waktu itu lagi nge-charge loannya waktu itu
cap-nya itu per tahun itu per annum itu 40%. Ya karena waktu itu bank lagi kacau juga kan, financial lagi goyang semua. Right. Oke. So, So triple jeopardy. oke. Boleh di-share gak kayak Yeah. loss-nya berapa? Cash loss was around 2 billion cash loss. 3 billion worth of asset yang gue udah beli akhirnya gue jual lagi kan. Jadi yang gue tadi pikir ini menjadi tabungan gue, I sold everything, and cash loss was around 2 billion that I have to pay to the bank. 2M yang harus dibayarkan ke ngutang 2. Totalnya 5, Oh, totalnya 5. tapi bisa dilunasin 3. Oke. 2M-nya gue harus bayar. Kan gue udah gak punya apa-apa lagi. The only asset left was punya orang tua gue. Dimana gue harus nunduk, gue harus minta maaf, gue harus bertekuk lutut ya. Dan akhirnya mereka bilang ya udah ambil aja aset rumah taruh di bank. Maksudnya sebagai jaminan. Sebagai jaminan untuk Iya. Itu bayar adalah utang. etikat baik gue. Padahal waktu itu gue udah dipercaya, tapi itu etikat baik gue. Gue bilang sama banknya, hold my asset, give me time, I want to pay you. Itu sih. Di situ gue diajarin tentang integrity, komitmen, face your problem. Itu sesuatu yang lu nggak bakal kepikiran dong ya, kayak tiba-tiba si USD-nya jadi 12.000. Enggak. Itu benar-benar alam ya. Enggak juga. Kalau gue bilang itu karena lack of keinginan belajar, lack of merasa dirinya paling tahu. Karena menurut gue memang banyak orang nggak bisa predik, betul. Tapi yang namanya sejarah, makanya gue sangat mendukung teman-teman kalau bisa. Lo kalau mau dagang pun ada narasi misalnya gitu, kalau mau dagang lo nggak usah sekolah lama-lama gitu. Betul, tapi jangan berhenti membaca. Jangan berhenti mengetahui yang namanya ekonomi dunia itu kolaps tuh kenapa sih? Ada masanya dulu di 1944 ekonomi sempat kolaps, ada di tahun 60-an kolaps. Kenapa kolaps? Pelajarin. The cycle ya. Iya. Jadi itu adalah keilmuan-keilmuan yang menurut gue penting gitu kan, ada the great rush. Jadi di situ lu pelajarin. Oh, berarti kalau ada chaos kayak begini ada potensi ada the great rush nih, ada potensi devaluation nih, ada potensi ini nih gitu dan sebagainya. Di luar dari kesempatan bisnis-bisnis yang ada. Di saat itu terjadi pun gua kerja. Oke. To survive, gua dapet job. Dari income 400, gua kerja di tempat yang gaji gue cuma 1.750.000. Wow. Apa feelingnya? Grateful. Karena masih dapet job, compare to orang yang nggak dapet job. Right. Minimal gue kerja di tempat yang gue harus pakai dasi bro, jadi nggak gembel-gembel banget. Tapi income-nya hancur. Oke. Ini untuk balikin utang bank tadi ya? Iya, tapi dari situ gue ketemu temen gue yang main trading. Oke. Gue bilang sama dia salah satu shareholder dari bank. Tadinya gue mau pinjam duit dia, lu bayarin dulu biar gue nggak kena bunga. Oke. Nanti gue bayar ke lu, gue nyicil ke lu. Dia bilang, Nil sama aja gue keluarin duit dari kantong kanan ke kantong kiri dong, istilahnya kan. It's my own bank and it's tuh. Gini deh, gue kasih lo opportunity. Oke. Lo sourcing barang. Nah itu kan waktu zaman 98 tuh banyak sekali ekspor lagi naik. Karena currency kita ya. Jadi gue sourcing barang bro. Dari rokok, Coca-Cola, sabun. Gue sourcing barang. Lo kelahiran tahun berapa sih bro? Gua 87. 87. Lo masih tahu tentang Goro dan Makro di sini nggak? Tahu. Oh ya. Gue pergi ke situ, gue kenalan sama manajernya. Lo ada stok apa nih? Ada shampoo, ada apa? Pokoknya semua komoditi gue dihitungin tuh stok. Oke. Nah nanti dibeli dalam kuantiti besar untuk diekspor. Nah gue dapat komisi bro. Oke. Misalnya gue dapat 2.000 per karton, satu kontainer bisa 2.400 karton. Oh, Gitu. gede loh. Gede. Oke. Jumlahnya gede, komisinya kecil ya. Gitu. Cuman di situ gue gigih. Nah itu gue akuin gue itu orangnya sangat gigih. Jadi gue orangnya suka dapat duit cepat. Kalau kena masalah suka nyelesain cepet-cepet. Oke. Karena gue nggak suka lama-lama gitu. Dan di situ gue gigih dan Tuhan blessing.
Dan dalam waktu 1 tahun atau 1,5 tahun lunas bro. 1,5 tahun lunas. Iya, Semua. semua. Oke. Gitu. Dan jaminan yang tadi? Ambil. Oh itu happiest moment of my life itu. Wow. Itu happiest moment of my life. Oke. Itu momen boleh dibilang momen kebangkitan lagi, bangkit lagi. Ya, itu momen bisa dibilang tahun 2000 ya. Tahun 2000 gua selesai semua. Wow. Oke. Gitu. Dan itu terjadi juga di tahun itu juga gua juga lagi exploring yang namanya industri telco VoIP, Voice over Internet Protocol. Oke. Zaman dulu ada calling card kalau telepon luar negeri pakai internet jadi lebih murah dibanding pakai 001. Itu kesempatan gua explore di dunia teknologi. Di situ gua dapat teman juga yang invest sama gue. Dia start up the company, gue jadi part of the company, dapat share gitu. Kita jadi distributor, agent, dan dari situ gue jalanin bisnisnya. Dan there was problem waktu itu. Problemnya abis 2 tahun kalau nggak salah di Indonesia itu ada yang namanya isu bahwa perusahaan-perusahaan telco yang ini itu ada illegal telco. We call that VoIP operators. Karena kan memang di sini konsepnya monopoli ya. Jadi yang hanya boleh punya izin yang kayak telco company yang official kayak zaman dulu Indosat, Excel, Telkom gitu. Dan di saat itu ada challenge baru juga, tapi we were already in the rise. We were already in the rise. Makanya gue bilang kalau gue jatuh itu Tuhan tuh nggak pernah keep me down. Kuncinya adalah di kegigihan itu dan kepercayaan juga ya. Tapi apakah gue stres? Iya. Apakah gue hancur? Yes. Apakah gue merasa diri gue useless? Iya. Cuman gue nggak izinin lebih lewat dari 30 days lah. Oh, that's good. Dulu juga zamannya gue kerja sama orang tuh gue tuh dulu kalau kerja sama orang bro, kalau gue mau cari job lain, itu gue nggak pernah cari job dulu baru quit. Gue kerja, gue quit, terus gue take a break 30 days. With the confidence I'll get a job. Wah. Tuh, boleh dicontoh nggak tuh? Jangan dicontoh. Cuman itu level of confidence di mana you know what you can do. Ya. Kalau gue itu, kalau lu udah confident, lu tahu. Kalau gue tuh dulu kuatnya apa? Network gue kuat, selling gue kuat. Communication gue kuat. Dan gue itu kayak tukang seruduk gimana ya, dablek ya. Jadi ada tembok, gue tabrak temboknya. Gitu. Nah itu kalau udah punya yang mentalitas seperti itu, lu mau take a break terus baru dapet job nggak apa-apa, because you know your value. Tapi kalau lu mau grow, lu bukan mau main di situ-situ aja, keep improving yourself. Bro, kalau gue boleh nanya kayak menurut lu waktu itu yang bisa bikin lu cepet lunasin utang, karena 2M di tahun 98 itu doanya harus gede kenceng bro. Gede. Doanya gue itu sehari 2 jam sampai 3 jam duduk berdoa. Itu bagian dari jam kerja bro. Wow. Doa itu penting bro. Di luar dari kegigihan, di luar dari semangat, di luar dari mindset, di luar dari doa itu penting. Doa pertama-tama doa. Niat, accept dulu gue salah. Gue niat, I don't want to be a person yang mengambil hak orang. Gue salah, gue harus bayar. Maksudnya gue harus bayar kesalahan gue gitu. Kan bisa aja gue taruh tuh rumah orang tua gue bisa mainin lagi, bisa ditrik lagi. Lo pergi ke bank lain, lo blow up the value, terus lo nggak bayar, lo disita kan rumahnya, tapi kan lo dapet duitnya kan. Habis itu lo bisa pindah ke rumah lain. Sebenarnya you can cheating tuh banyak caranya. Tapi gue nggak pilih jalur cheating. Gitu. Gue pilih jalur pay your mistakes. Tapi kan buat beberapa teman-teman yang mungkin bakal dengerin podcast ini, wah, hoki nih ketemu temen yang akhirnya nawarin lu buat sourcing, makanya lu bisa akhirnya cepet nih. Dia bukan nawarin gue minta tolong sama dia. Cara dia menolong gue bukan memberi uang, memberi kesempatan. Itulah banyak orang kadang-kadang datang nih, Bro Win, gue lagi susah, bantuin gue dong, cepet yau. Terus lu bilang, sorry bro Sunil,
tapi gue ada opportunity. Nah banyak orang mundur tuh pas digituin, karena dia mau duitnya doang. Gue nggak begitu. Oke. Lo nggak bisa kasih gue kontannya, lo kasih gue jalur untuk dapat kontannya, gue terima bro. Oke. Jadi apa itu? Lebih ke proaktif untuk Kesadaran. cari solusi ya. Iya. Dan itu selain cari solusi juga jadi pengalaman kan. Oke. Oke. Nah, next question adalah dari situ mulai lu bangkit, akhirnya lunasin utang dan sampai titik ini sekarang, you are the host, everything, CTO, entrepreneur juga. Uh, apa yang berubah? Kayak the way you manage the money management. Yang pasti gue udah nggak greedy lagi. Gue ambitious, tapi gue nggak greedy. Oke, apa bedanya? Ambitious tuh gue punya ambition. Ambition gue harus jelas. Oke. Why I wanna be rich. Why I wanna be stable. Oke. Jadi gue mulai nyadar nih, posisi gue di mana. Kalau Oke. kita lihat Maslow chart, lo sadar dulu nih, lo di mana. Kalau lo udah di basic necessity, basicnya Maslow tuh apa sih? Love. You are surrounded by people you love. Oke. Manusia tuh bisa mati kalau nggak ada itu. Paling lebih bawahnya lagi air, angin, ya kan? Ya. Listrik, itu yang paling basic banget. Makanan, di atas itu adalah love. Lo ada nggak orang-orang yang mencintai lo? Karena kalau nggak, lo nggak ada temen, nggak ada apa, ya lo hidup lo benar-benar useless. Di atas itu adalah security. Security, lo bisa nggak pay your bills? Gitu. Bukan hanya pay your bills, tapi pay your bills yang agak besar. Jadi bukan hidup dalam UMR, tapi bisa nggak 3 kali lipatnya UMR. Di situ masuk safety net ada nggak? Nggak ada. Karena safety net nggak ada di 3 kali UMR, adanya di 10 kali UMR. Gitu. Berarti lu bisa hidup di 20% atau 30%, tapi 70% lu bisa allocate di investment dan saving. Oke. Itu cara gue berpikir ya. Mungkin kalau ini bukan financial advice, do your own research. Tapi Disclaimer I think that I nggak masuk karena yang if you have income of 50 million, first you allocate 20% for investment and then 80% for ini. No, kebalik gue. Mendingan if you can't allocate 50%, don't talk about investment, talk about tabungan aja. Oke. You wanna tabung 10 juta, 5 juta, tabung. Tapi don't enter investment. Jangan pernah masuk investment. Oke. Karena investment itu udah potensi jatuhnya ada, bukan naiknya doang. Gitu. Nah, itu yang gue belajar. Kedua, gue mulai mendalami yang namanya economics. Gue mulai mendalami yang namanya economics. Gue mulai mendalami human psychology. Pelan-pelan. Tapi yang pasti gue mulai masuk yang namanya self-improvement deh. Itu juga ada momen-momennya di mana gue diketok pintu, diajak pertama kali ke acaranya bukan Andri Bongso, si Tung Desem Waringin. Gue masih inget, I was in a not so good situation. Tapi pas gue datang, teman si Tung Desem Waringin cuman ngomong, ask and you shall get. Pokoknya ada satu kalimat itu. Ask and you shall get gitu. Gue kontak klien gue, konsepnya nodong gitu loh. Jadi gimana nih, project kita jalanin nggak? Dia bilang oke, besok lo datang kantor gue ambil gironya. Itu gue duduk nggak sampai 20 menit, gue bilang sama teman gue, thank you lo udah ada kesini. What I wanted to know, udah dapet. Now I'm going. Ulang. Karena lo udah act gitu kan. Okay. Jadi di situ gue belajar, kalau lo baca, jangan lo baca, Act. implement. Right. Karena kalau lo nggak implement, lo nggak tahu rasanya. Setuju. Di situ gue mulai membiasakan diri untuk baca, implement. Ternyata dengan begitu lu bisa ketemu teori-teori lu sendiri. Karena kan apa yang lu baca begitu lu implement belum tentu works. Tapi pas lu lagi implement nggak works, otak lu kan, ya udah cara ini nggak, coba cara ini. Oke. Pas works lu ketemu teori lu. Oke. Gitu. Oke, gue suka dengan hashtag lu di sosmed lu ya. Mind hacker, terus mindset merdeka dan lain-lain. Kayak pertanyaan gue adalah kayak apakah yang paling menentukan seseorang bisa sukses adalah mindset? Itu paling utama kah? Gini.
Orang bisa sukses dengan mindset yang benar. Oke. Orang bisa tenang dan bahagia dengan kebatinan yang tepat. Mindset itu kan adalah frames of thinking, pola-pola yang lu udah atur. Ya. Kalau ada problem, polanya begini. Kalau kreatif, polanya begini. Berarti pola-pola growth. Jadi growth mindset. Cuman ada dua, fix and growth. Fix mindset, lo bakal ketemu orang. Fix itu salah nggak? Enggak. Tapi berguna nggak? Di hal-hal tertentu berguna, tapi very dikit. Oke. Tapi mayoritas yang berguna itu growth. Karena lu tumbuh. Karena tiap terjadi isu lu belajar. Fix mindset adalah orang-orang begitu lu ajak ngomong, jawabannya begini, Bro Win, gue jujur aja sama lo, gue orangnya apa adanya. Gue begini. Jadi lu mau dia berubah nggak bakal berubah. Berarti dia nggak bisa masuk ke jalur growth. Oke. Karena dia sulit berubah. Growth adalah orang yang punya adaptability, flexibility Oke. tinggi. Karena dia bisa adaptasi, dia bisa belajar. Setiap kali ada situation, ada tantangan yang datang, hal yang tertanam di sebuah mindset orang yang growth itu bukan, masalah nih, Oke. tantangan baru nih. Apa ya ini tantangan lagi mau ngajarin gue? Kenapa tantangan ini hadirnya ke gue? Kalau lu mulai bertanya ke situ, angle lu berpikir udah berubah, angle energi lu berubah, dan respon lu lebih tepat, nggak reaktif. Oke. Bro Neil, apa yang lu suggest ke seseorang yang saat ini mungkin ada situasi lu kayak dulu gitu, lagi berusaha ngurusin utang, lagi ada masalah ini. Mungkin buat dia kayak, wah gue gak ada waktu nih untuk kayak duduk hack, reframe my mindset gitu. Gue perlu grit dan kerja keras gitu. Perlu. Grit penting, kerja keras penting. Tapi mindsetnya berantakan, works nggak? Oke. Enggak. Reframe itu juga nggak butuh, reframe tuh nggak butuh 1 bulan, butuh 5 detik bro. Butuh 10 detik. Oke. Jadi switching from fix ke growth mindset cuman butuh 10 menit bro. Jadi itu bukan alasan. Alasannya adalah anxiety, ketakutan, ketidaknyamanan dengan rasa gagal, rasa takut, tidak mau menerima, gengsi, malu. Itu masalahnya, bukan masalah dia mau grit. Dia nggak bakal bisa grit kok. Kok masih bergemuruh, belum menerima. Kalau mau orang-orang kan barusan, apa advice lo? Advice-nya simple kok. Kasih jeda. Kalau perlu sehari lo mau kasih jeda 8 kali, lo kasih jeda 8 kali. Setiap 1 jam lo kasih 5 menit, lo tarik napas, lo berdoa. Terus habis itu lo kerjain deh kerjaan apapun itu. Cuman lo tanya sama lo, apa yang lo kerjain itu ada hasilnya nggak? Atau dari 8 jam lo stay awake dalam arena kerja, lu tuh cuman lagi cari jalan gimana mencipoakan orang atau mencipoain diri sendiri untuk menyelamatkan. What are you doing? Oke. Nah kalau gue ekstrim. Gue waktu itu bener-bener duduk sembayang awal ya. Yang waktu gue down, itu gue bener-bener, gue ingat kata-kata nyokap gue, thank you sih sama dia. Thanks mom if you're watching this. Dia bilang, when you are down, forget everything, work for God. Gue bilang, work for God. Lu kalau dengar kalimat itu, it's like, please, don't be nonsense, ya kan? I cannot see him. I cannot feel him. Ya. Dia bilang, work for him, he'll pay you. Work for him, he'll pay you. You go to office, you get paid because you go to office. Oke. You sit in the temple atau tempat sembayangan lah di rumah lu, duduk di satu corner gitu. Be there every day, same time. You will get paid. Gue bilang gimana? Gue suka argue gimana? Orang lu lagi, come on, you are in alone, man. Otak lu gimana di drive begitu sama nyokap gue. I actually sat for 8 jam, 5 jam, you know. Wow. Daily. Daily for few days, of course. Nggak bertahan lama. For few days, but that few days gave me a way out. Ternyata way out-nya bukan cuma di sembahyang, menenangkan diri. Oh, oke.
Kalau kita tenang, kita dapat intuition, kita dapat ilham, kita dapat apa ya, kalau orang ngomong wahyu gitu ya. Kayak arahan gitu Yeah. dari dalam. Oh, Lu begini, lu kontak ini, lu kesini, lu coba ini, lu coba ini, lu coba ini. Very Who is interesting. doing that? Who is doing that? You? No. Him. Okay. So the keyword kuncinya tenang ya. Tenang dulu. Tenang dulu, dan doa. Doa. Karena lu nggak bisa doa dalam tidak ketenangan, bro. Right. Kalau lu doa cuman Tuhan selamatkan aku tuh. Kemarin I met. Lu kenal Coach Reo? Ya. Nah, Ya. kita ngobrol kemarin. So dia bilang banyak orang kenyangkut, Tuhan lunasi hutang, please Tuhan bantu lunasi hutang. Dia bilang lu bayangin Nil, kalau lu tiap hari ngomong kayak begitu di kepala lu, lunasi hutang. Jadi tiap kali dilunasin lu harus ngutang, kalau nggak bisa lunas tuh hutang. Jadi lu nggak bakal keluar dari loopnya hutang. Oke. Kayak gitu. Jadi harusnya gimana? Berikan saya rezeki, nggak usah ngomong ngutang. Oh. Gitu. Dia bilang, selamatkan saya Tuhan. Selamatkan dari apa? Dari petaka dong. Berarti keselamatan hanya akan datang kalau ada petaka kan? Jadi kalau gue bilang Tuhan selamatkan saya, berarti kudu ada petaka baru lu diselamatin. Make Pertanyaannya lu ngapain mau selamat? Lu harus menganggap diri lu selamat-selamat aja gitu loh. Right. I am in your grace gitu kan. Oke, jadi buat orang-orang yang first, langkah pertama di situasi itu adalah Breathe, napas, ambil waktu ya gitu. menerima, Okay. mengevaluasi. Kenapa ini semua terjadi? Kesalahan gua di mana? Oke. Bukan kesalahan ekonomi, bukan kesalahan ada orang lagi bikin kasus, ikut investasi bodong, terus yang disalahin yang nawarin investasinya. Ya memang yang investasi bodong itu dari awal niatnya memang mau ngerjain elu. Ya. Tapi dia ngambil angle emosi greed kan. Ya. Lu ke bawah kan. Berarti salahnya apa? Gue tidak melakukan due diligence. Gue terlalu cepat percaya. Gue tidak mengkalkulasi dana gue. Lu all in all out gitu Ya. kan. Ya. Itu yang gue lakuin dulu kan. Oke. Nah, itu kan kesalahan kan bro. Right. Bro Neil, let's talk about business. Ya. Karena lu kan ada di dunia bisnis. Lu sekarang intrapreneur. Jadi entrepreneur plus professional. Yeah. Dulu you call yourself entrepreneur atau pedagang? Dagang lah. Dulu. Iya. Ya. Lu udah mengalami dua dunia ini sebagai pedagang, entrepreneur, sekarang intrapreneur, professional. Boleh share gak dari pengalaman lu bedanya apa di dua ini, dan dari segi mindset juga ada bedanya? Beda banget. Gini, kalau di dunia dagang itu system comes the last. Di dunia dagang itu yang paling dominan tuh menurut gue siapapun yang di dunia dagang itu fokusnya adalah dia harus jago jualan. Jago jualan. Dan dia harus menjadi kapten. Oke. Kalau di leadership tuh gue ada tiga cluster gitu ya. Kapten, coach, and shepherd. Oke. Kapten itu selalu yang di depan. Pokoknya dia yang jalanin, dia yang ngarahin, dia punya spirit, dia punya api. Dia adalah orang yang punya api. Oke. Tapi kalau di dagang itu ada fasenya dari pedagang dia mulai punya skala bisnis yang makin membesar. Oke. Di situ dibutuhkan adalah second skill, bukan fire. Managerial skill. Oke. Memanage orang. Nah, belum tentu orang yang punya bisnis itu punya managerial skill. Karena dia cuma punya api. Dia nggak punya skill itu. Pokoknya bawaannya berani, hantam, jual, ketemu misalnya gitu. Oke. Nah, itu fire-nya yang jalan. Managerialnya belum tentu. Nah, berarti dia harus punya skill untuk mencari orang yang bisa memanage. Okay. Tapi begitu bisnisnya udah masuk ke level korporasi, nah di sini bro, administration, system thinking, strategical thinking, ini bermain semua bro. Profesional, berarti profession, itu udah main di attitude, udah main di karakter, udah main di
diplomasi, udah main di political, udah main di communication. Itu beda banget. Makanya lu nggak bakal ketemu orang yang dagang di Tanah Abang bisa duduk di bursa. Misalnya gitu. Sama orang-orang yang main di bursa. Atau duduk di big business political gitu. Oke. Tapi kalau dia cuman datang sebagai tamu undangan karena dia paling banyak uang cashnya, iya betul. Tapi kalau dalam meja negosiasi pasti beda. Oke. Bukan berarti orang dagang itu jelek, no. Tapi gamenya beda, skillsnya beda. Oke. Apakah ada perusahaan korporasi yang duitnya nggak sebanyak toko di Tanah Abang? Ada banyak. Tapi gamenya ini beda kan. Sama kayak lo bawa mobil lah bro. Lo nyetir bisa. Lo nyetir mobil, segala mobil bisa kan. Tapi begitu gua taruh lo di racetrack F1, lo mikir bro. Nggak usah F1 deh. Gua taruh lo pakai Lamborghini tapi di racetrack, bukan di jalanan Jakarta lo. Lo mikir bro, anjrit nih mobil yang sama tapi gua harus punya skill yang berbeda. Right. Oke. Adrenalinnya beda, semuanya beda. Oke. Gitu. Kalau boleh share sekarang lu aktivitas lu apa aja? Kayak Oh, gua kalau sekarang ya gua menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan terbuka. Terus gue juga menjadi CTO. oke. Terus gue juga jadi co-founder sama host dari media podcast. Gue juga jadi business development director. Banyak nih jabatan karena gue generalis juga, ada spesialis juga. Dan Company-nya apa? Boleh share? Lumino. Oke. Lumino sebagai business development itu agency yang mother company namanya Volago. Oke. Ya, jadi Lumino Big Thinkers, Lumino itu mothernya Big Thinkers. Volago itu mothernya Lumino. Oke. Gitu. Dan CTO di perusahaan MKNT, dan habis itu ada grup namanya Yellow Integra.net. Oke. Itu bergerak di bidang Telco. telco. Ya. Oke. What kind of business? Dia ada ISP, dia ada modem untuk traveling, dia distributor juga untuk pulsa, perusahaan distributor pulsa. Apa yang lu lakuin di situ, kayak apa yang lu kembangin di situ? Gue bangun sistem ERP untuk bisa dibilang supply chain ya. Oke. Jadi dari principal sampai ke sales ketemu klien itu ada full integrated system Oke. dan custom build. Dan oke. Kalau lebih konkretnya contohnya apa? Misalnya? Sebuah sistem ERP mungkin penonton ada yang tahu ada yang enggak ya. ERP itu adalah sebuah engine di mana lu tahu dari saat lu ngambil barang dari supplier, dari principal, itu dia masuk ke gudang, dari gudang dia di packing ke kantor agent, terus dari agen masuk ke dealer, dari dealer masuk lagi ke salesman sampai customer, itu semua tertrack dengan tepat. Oke. Jadi itu yang lu build di Iya. di Yellow tadi apa? Yellow Integra.net. Integral Data. Oke. Bro Neil. Oke, kita move from business side. Kayak kalau sekarang gue tanya kayak what are you passionate about? Ya. What am I passionate Karena about? kan lu generalis ya, banyak banget yang lakuin. Iya, karena gue dulu kerja di begitu banyak field bro. Oke. Dan gue juga dulu gue sempat merasa diri gue useless. Karena I work in so many different field. Right. Terus gue merasa kalau orang nanya sama gue, lu batu bara? Pernah. Aircraft spare part? Pernah. Terus ngomongin, berarti udah bawah sama atas tuh ya. Benar kan? Ya, laut Tengah-tengahnya gitu kan. Laut kayaknya belum sempat kesentuh tuh laut. Kayaknya boleh juga tuh ya. Anyway, terus ada produk herbal lah, ada produk lifestyle lah, ada apalah, semua udah lewatin. Nah, tapi dari situ apa yang gue dapat? Pada saat gue bangun teknologi, for example, itu gue ketemu clients itu they enjoy because I know their business framework. Misalnya gue ketemu factory, gue tahu how you work. KPI lu apa aja, matrix lu apa aja. Pada saat lu minta gue bangunin sebuah solution, bisa. Oke. Lumino, for example, sekarang kita menjadi agency yang spesialis
di building UGC content. Tapi kita ada services seperti social media contents, social media activation dan sebagainya. Tapi spesialis kita itu adalah creating viral content untuk brands. Dan itu dengan money back guarantee. Oh. MBG juga kan? Iya. MBG. Kita nggak Tapi ke ini arah sana MBG-nya enak ya. Money back Jadi guarantee. contohnya misalnya Lo brand. Eh. Lo misalnya deal sama gua. bikinin dong konten. Iya. Lo ada kontrak tentunya ya. Iya. Lo misalnya target lo apa? 10 juta views gitu. 10 juta views di satu konten. Bukan di satu konten. Oh, total. Total. Oke. Dan itu dalam jangka waktu. Biasanya 2 bulan, 3 bulan gitu. Oke. Dan itu nanti kita pelajari semuanya. Dan di situ kalau nggak achieve 10 juta, Money back guarantee. Oh, oke. Nothing tulus dong. Nothing tulus. Oke. Gitu. Itu di Lumino. Lumino. Right. Oke. Kalau gue nanya, what is your end goal sama your ambition sekarang saat ini? Kalau gue pribadi, Iya. gue melakukan pekerjaan hari-hari gue itu sebenarnya just to stay alive, Oke. ya kan? Stay alive. Tapi to keep me alive, to be alive, to live your life, gue itu suka tentang human development. Human development. Makanya mindset Merdeka ini lagi mau gue build, dimana gue merasa ya Indonesia akan jauh lebih hebat. Bukan soal pendidikannya dulu loh, tapi lu udah nggak bisa, kita semua nggak punya kuasa ngeberesin yang namanya Kementerian Pendidikan, terus dia punya infrastruktur itu udah susah. Ya. Tapi yang bisa lo lakuin orang yang baru lulus nih SMA, mereka kalau mindsetnya dibenerin, potensi growth-nya, employment-nya lebih bagus. Kita nyari SDM udah nggak komplain, oh Indonesia masa di SDM, nggak juga. Oke. Karena kalau mindsetnya dibenerin, dan menurut gue melalui konten-konten seperti podcast yang lo lagi lakuin ini adalah bagian dari kontribusi ke situ. Kontribusinya adalah guys, jangan kejebak ya, jangan cepet kaya, tapi jadi kaya. Jangan cepet kaya, tapi jadi kaya yang lama. Jangan cepet kaya terus cepet miskin gitu kan. Oke. Gitu. Tapi yang kita lakuin ini kan kita nggak tahu ya bakal reach kemana, kayak You siapa never yang know, bakal blessings nonton. kan, betul kan, blessing. Jadi kayak misalnya lo ngundang gue, lo ngundang begitu banyak tamu hebat-hebat, gue juga nonton, dan ini juga waktu. Lo duduk nih bro, ini waktu tuh ada harganya lo bro. Iya. Lo duduk waktu ada harganya. Dan lu lagi invest waktu ini bukan buat gue, bukan buat lu, tapi buat penonton. Folknomics. Ya itu bagian dari your vision. Kalau my vision ya podcast sama kita, mau inspire people. Tapi actually gue punya drive itu deeper layer. Gue podcast itu ya gue pengen bangun legacy buat anak gue. If anything happens to me, if one day I pass away or something, he can at least watch his daddy learning from so many people. Wow. So when you are stuck, you don't get one mentor, you get hundreds of mentors. Gitu. Book juga sama. Ini udah gini aja, one day he's gonna di usia anak-anak nanti, kalau lu udah married belum bro? Belum lagi. Nah kalau lu akan married misalnya dalam berapa tahun ke depan, anak lo dan anak gue nanti kalau gede itu bukan berhadapan sama manusia bro, berhadapannya sama robot. Oke. Gimana kita mempersiapkan mental itu? Wow. Wah, gue gak pernah mikir ke arah sana. That the legacy that yang lu ngomong barusan kayak lu bikin ini semua biar anak lu nanti bisa belajar dari lu, walaupun lu dia udah nggak ada. Iya. Wow. Karena that's what digital is for kan. Iya. Kalau lu nggak bisa present, kan dia punya jalan dia sendiri. Kita nggak bisa atur kan. Pas dia gede dia mau milih jalan apa kan. But setiap orang kalau down dia lari kemana bro? Okay. 2, orang tua dan Tuhan bro. Oke. Anak lo umur berapa sekarang? Yang kecil 5 tahun, yang gede 11 tahun. Oke. Kalau ada sesuatu yang lo pengen ngomong ke mereka apa saat ini? Daddy is proud of you. Daddy is proud of you and Daddy is backing you up no matter what. Wow. Gitu. They will watch it kapanpun ya. Yeah. In the future. Oke. Yeah. Sebelum kita closing, gue pengen nanya ini, bro. You are in
bisnis di marketplace dan lain-lain, kayak everybody ngomongin soal AI, ngomongin soal human bakal di replace by AI dalam 5 tahun ke depan. Bahkan OpenAI ngomong kayak perkembangan AI ini udah bukan ngomongin tahun gitu, udah ngomongin minggu. Iya, betul. Every week itu ada Massive. update, massive dan lain-lain. Menurut lo apa yang harus kita prepare ya? Ini kan kita ngomongin soal inspiring younger generation gitu. Apa yang harus di prepare sama orang-orang di luar sana untuk menghadapi next 3 to 5 years ini gitu? Iya, kalau mau jadi orang yang skeptis, siap-siap beli lahan tanah di dekat Bogor atau di dekat pegunungan. Buat apa? Ya biar nanti kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu minimal punya air, punya tanah, lu bisa masak, lu bisa hidup sendiri ya. Okay. Karena lu kalau you need to have resource. Kan? Kalau lu nggak punya competitive advantage, Ya. ya kan itu yang paling skeptis gitu kan. Tapi kalau nggak ya jadikan AI sebagai collaborative partner. Gunakan AI sebagai tool untuk lu belajar lebih cepat. Contoh nih, gue ngomong belajar lebih cepat. Gue itu suka baca buku. Tapi sekarang gue waktunya makin limited misalnya. Kenapa makin sering baca lagi sekarang? Karena lagi suka nulis. Nah, kalau lu mau nulis, lu juga kalau nggak baca nggak dapet bro. Karena baca itu bagian stimulating neurons. Oke. Terus gimana caranya? Anjir gue harus baca satu buku, bukunya tebel. Terus lu baru mikir, anjir gue harus baca satu buku. Kan kalau di reframe baca satu halaman dulu deh. Gitu kan. Okay. Tapi sekarang kalau pakai AI lebih ganas. Gua tanya dulu nih. Halo Tom, misalnya namanya Tom gitu ya. Tom, coba kasih tahu gue key points utama dari buku Let Them-nya Mel Robbins. Oke. Misalnya gitu. Menurut lu bagian mana yang perlu gue pelajari, bab mana yang menurut lu bagus. Oke? Berarti gue bisa hack nggak? Terus nanti kalau gue misalnya kasih tahu gue summary bukunya dulu deh, gitu, dia baca terus baru bab mana yang perlu gue dalemin misalnya gitu, menurut lu misalnya gitu, kenapa harus gue dalemin bab ini gitu, lu nanya itu paling 5 menit 2 menit, ya nggak? Ya. Habis itu lu buka, lu beli bukunya, lu buka bab itu dulu, lu dalemin bener-bener, learningnya jadi kehack nggak? Betul. Lu bisa scaling cepet nggak? Nah pertanyaannya, keinginan itu muncul nggak? Bahwa gue pengen dapet job, gue pengen bekerja, gue pengen menciptakan karya, atau gue pengen dapet income. Dari mana? Percuma lah lo dagang sekarang belajar saham. Ya udah lo belajar saham. Tanya dulu ekosistem saham di sini sehat apa enggak? Simple kan? Di mana nih ekosistem saham yang sehat? Bagus kok, kripto. Ada nggak ekosistem yang sehat? Sama, semuanya gitu. Lu mau dagang ekosistem yang sehat mana? Do you invest yourself? Yes, I do. Di mana? Ya, in Indonesian stocks, but blue chips. And of course the company I work, ya kan? But then of course also in global. Jadi gua memang punya konsep what you use, you invest. Oh. If I like to drink Starbucks, I invest in Starbucks. If I use Apple, I invest in Apple. Google. Google, ya, of course. Oh. Oke. S&P aja, S&P 500. Crypto? Crypto used to play, now just dumping. Oke. Dumping maksudnya invest dikit-dikit. Oke. Nanti abis 10 tahun kita lihat lah. Gitu. I see. Oke. Bro Neil, sebelum kita closing ya, ini personal question gue sih ya sebenarnya. Kayak gue juga punya aspirasi untuk menulis buku. Ya. Gimana cara mulainya? Mulainya, Gimana cara ngehack pikiran gue untuk memulai? Ini bagus nih. Lu mau tahu nggak? Gue waktu nulis udah gini aja. Itu awalnya itu gara-gara gue cuman buka Word. Gue mulai pouring out what I want to write. I don't have direction. Awalnya. Random ya. Random. Tapi udah jadi nih bab 1, bab 2, bab 3 gue lagi bahas reframing. Pas gue lagi bahas reframing, gue langsung gini. Ini gue harus bikin buku dari sini. Nah ini adalah buku dari buku yang gue lagi buat. Bab 1, bab 2, bab 3. Si bab 3 ini ya? Jadi satu buku. Oh wow. Jadi kadang-kadang kita nggak
Jadi kalau lo bilang gimana caranya menulis, menurut gue pertama ditulis, Keluarin aja ya. keluarin aja. Jangan, gue mulainya dari mana? Ya mulainya hari ini gue lagi mau nulis, tapi gue nggak tahu gue mau nulis apa. Sesimpel itu gitu kan? Diketikin tapi. Ketikin aja. Menurut gue lagi pengen nulis tentang hidup gue, tapi gue sebenarnya bingung. Tapi gue akan tulis aja apa yang gue mau tulis. Oke. Lu ketik semua yang lagi lu the monkey is talking, lu keluarin. Pakai AI gitu. Bantuan AI. AI itu bantu gue dari sisi structuring. It's very good loh. Setelah lu tahu lu mau nulis apa. Bukan setelah gue tulis. Setelah lu tulis kan. Setelah gue Oke. tulis. Jadi dia strukturin gitu. Terus abis itu karena kalau lu pakai AI, gue nggak bilang itu jelek. Cuman kalau lu mau sesuatu yang teknis boleh lah lu pakai AI. Tapi kalau sesuatu yang experiential based lebih baik lu tulis, karena menurut gue tulis tuh juga bagian dari terapi lo bro. Oke. Sekalinya lu dapat, gue sih merasa gitu ya. Sekarang gue jadi enjoy nulis. Nulis itu bagian dari kayak mental block dulu itu. Kalau mau nulis tuh harus mikir kerangkanya rapi, ininya rapi. Itu mental block gue dulu. Sekarang gue nulis aja. Bahkan kadang-kadang gue voice note. Gue lagi drive today to your podcast. In the red light, I got an idea. I just made a voice note, bro. Oke. Karena nggak bisa diketik ya. Iya. Jadi, oke. Dulu gue dibilangin, lu kalau mau nulis rekam aja deh kalau nggak bisa nulis. Sebenarnya few years ago gue dibilangin begitu. It didn't work. Kenapa? Cuman ngomong gue baru mau nulis, belum intentionally mau nulis. Oke. Jadi waktu cuman ngomong, actionnya nggak ada. Tapi kalau intention, I want to do something. Makanya I can drive-nya for my son. I want to do something gitu. Seseorang harus punya the drive ya. Iya, yang Find your kuat. drive ya. Find your drive. Right. Gitu. Oke. Bro Neil, untuk penutup ya. Karena tadi lu bilang lu passion di human development. Boleh nggak one piece of advice? Tapi ini mungkin kita agak twist dikit. Kayak apa sih satu advice yang anak-anak muda ini, yang ada our future younger generation, jangan lakuin, jangan dengerin this advice. Oh, gue suka nih. Jangan mendengarkan advice follow your passion. Jangan mendengarkan advice hati-hati. Jangan mendengarkan advice nanti kalau kamu gagal gimana. Jangan. Karena gagal itu data. Kalau umur kamu 20 sampai 30, itu adalah waktu kamu untuk explore. Dan kalau bisa, setiap field yang kamu explore jangan lebih dari 2 tahun. Kalau bisa. Jadi minimal dalam 10 tahun kamu explore 5 field. Oke. Satu field 2 tahun nih. 5 field, 5 different arena nih. Tapi jangan salah explore, yang satu jualan baju, besok jualan sepatu, itu namanya dagang, satu field gitu kan. Masih Explore satu field ya? Iya, kalau explore tuh oke, gue 2 tahun di dagang, 2 tahun di oil and gas, 2 tahun di energy, 2 tahun di mana, itu baru explore. Oke. Gitu kan. Nah, different environment gitu loh. Yeah. Finance gimana gitu kan. Property beda kan, totally. Nah, terus kalau udah itu, please kalau udah punya feeling, listen to your heart. Feeling lu, intuisi lu akan arahin lu. Just do it. Oke. And lu begitu jalan, lu gak akan sukses. Karena sama kayak waktu kita masih kecil, bro. Naik sepeda pasti jatuh, bro. You need to get used to it. Used to what? Used to falling. Baru you bisa stabil kan? Right. Oke, thank you so much Bro Yes, Neil thank for you. the Thank you. advice yang jangan dilakuin ya. Yeah. Oke. Sukses buat Big Thinkers. Thank you. Sukses juga buat Vocnomics. Sukses buat lo, Thank family lo, ya kan? Buat your career. Thank you. Dan buku udah gini aja, dan the next lagi nulis juga kan buku-buku berikutnya. Yeah. Sukses juga buat buku-buku berikutnya. Yes, thank you. Oke, Thank you so kita much. ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Thank you. Thank you so much. Thank you. Vocnomics.